Selamat pagi anak ibu, hari ini kita bahas mengenai sifat koligatif larutan bagian yang pertama ya. Jadi sebelum kita bahas sifat koligatif larutan yang pertama sekali kita harus tahu dulu sebenarnya apa definisi daripada sifat koligatif larutan ya. Jadi kalau ditanya sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu apa? Di sini ibu buatkan sifat koligatif larutan itu adalah suatu sifat fisika larutan, ya. Sifat fisika larutan. Suatu sifat fisika larutan yang hanya ditentukan oleh siapa? Jumlah partikel zat terlarut ya, jumlah partikel zat terlarut. Oke ya, dia hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada jenis zat terlarut ya, tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya berdasarkan jenisnya ya. Adapun jenis-jenis daripada sifat koligatif larutan ini ada sebanyak 4. Yang pertama itu adalah mengenai penurunan tekanan uap ya, penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Yang kedua nak, itu juga mengenai penurunan, tapi di sini adalah penurunan titik beku. Ini ibu simbolkan dengan delta TF. Yang ketiga itu mengenai kenaikan ya. Yang ketiga itu kenaikan. Kenaikan apa? Kenaikan daripada titik didih. Oke, ini disimbolkan dengan delta TB. Gitu ya. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis. Ibu simbolkan dengan V. Oke. Namun pada video kali ini kita akan bahas mengenai yang pertama saja ya. Yang kita bahas yang pertama yaitu mengenai penurunan tekanan uap ya. Kita bahas mengenai penurunan tekanan uap. Tekanan uap itu ibu simbolkan dengan delta P. Oke, sebelum kita bahas penurunan tekanan uap ini, maka kita harus tahu dulu definisi daripada si tekanan uap ya. Kita harus tahu dulu definisi tekanan uap. Oke, jadi kalau ditanya apa itu tekanan uap? Tekanan uap itu didefinisikan sebagai ya, kecenderungan suatu cairan. Ini adalah kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Gitu ya. Untuk menguap. Maka kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Sehingga apabila nanti kau jumpai, ya kan? Jadi di sini ada kategorinya 2. Ibu buatkan yang pertama, kalau dia mudah menguap, apabila dia mudah menguap, itu berarti tekanan uapnya tinggi. Kalau mudah menguap berarti tekanan uapnya itu tinggi. Tapi kalau seandainya sebaliknya ya, kalau dia sukar menguap, apabila dia sukar menguap, berarti artinya tekanan uapnya itu rendah. Jadi dengan kata lain, dengan adanya zat terlarut tersebut, maka pelarutnya lebih sukar menguap.
Dengan adanya zat terlarut tersebut, maka pelarutnya lebih sukar menguap. Sehingga yang terjadi adalah tekanan uap larutan itu nanti Ibu simbolkan dengan P, itu lebih kecil daripada tekanan uap pelarut. Tekanan uap pelarut. Ini Ibu simbolkan dengan P0. Oke? Jadi karena tekanan uap larutan lebih kecil daripada tekanan uap pelarut, kita buatkan begini dia. Tadi harga nilai P tadi lebih kecil daripada P0. Oke, sehingga delta P bisa kita cari sama dengan P0 dikurangkan dengan P. Atau kalau menggunakan rumus, delta P itu sama dengan tekanan uap pelarut murni kalikan fraksi mol si zat terlarut. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai fraksi mol zat terlarut ya. Jadi kalau kita ubah, delta P itu sama dengan P0 kalikan dengan fraksi mol terlarut, mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Gitu ya. Jadi ini dia rumusnya anakku ya. Delta P itu sama dengan P0 dikali dengan mol terlarut per mol terlarut tambah mol pelarut. Tapi ingat, ini rumus hanya berlaku untuk larutan yang bersifat non-elektrolit. Non-elektrolit ya. Jadi larutan yang bersifat non-elektrolit itu contohnya siapa? Contohnya itu nanti Ibu buatkan di non-elektrolit ya. Contohnya itu berarti urea. Contohnya nanti urea ya. Rumus kimianya CO NH2 2 kali. Siapa lagi? Semua yang termasuk ke dalam gula ya. Contohnya glukosa C6H12O6. Kemudian ada sukrosa C12H22O11. Siapa lagi contohnya? Contohnya alkohol ya. Alkohol rumusnya boleh kita buatkan etanol C2H5OH gitu. Nah, kalau dikasih tahu nanti harga larutannya adalah urea, gula, alkohol, maka rumusnya adalah delta P sama dengan P0 kali NT per NT tambah NP. Nah, yang kedua, apabila nanti ya berlaku untuk larutan yang elektrolit. Larutan elektrolit, maka rumusnya nanti begini nak. Maka rumusnya delta P itu sama dengan P0 kali XT dikali I. Atau delta P itu kita ubah menjadi P0 dikali NT tadi berarti NT mol terlarut kalikan dengan I per mol terlarut dikali juga dengan I-nya ditambah dengan mol pelarut. Nah ya, kalau ini rumusnya maka berlakulah ini untuk larutan yang bersifat elektrolit. Ini untuk larutan yang bersifat elektrolit. Contohnya siapa yuk? Contoh larutan elektrolit berarti ingat aja ABG, angkatan babe gue. Contohnya siapa? Bisa dia asam, bisa dia basa, bisa juga garam. Oke, asamnya bisa kita buatkan asam sulfat H2SO4 ya kan. Basanya bisa NaOH. Garamnya bisa AlCl3 atau NaCl boleh, terserah ya. Oke, itulah dia. Jadi kalau kita buatkan tadi keterangannya, di mana delta P itu sama dengan penurunan apa tadi Ibu sebutkan? Penurunan tekanan uap larutan ya. Itu larutan. Sementara nanti P itu adalah tekanan uap jenuh larutan. Ya, tekanan uap jenuh larutan. P0 itu adalah tekanan uap jenuh pelarut.
pelarut ya. I adalah faktor si Van Hoff. Faktor Van Hoff. Oke. Harga nilainya si I itu sama dengan 1 tambah N kurang 1 dikali alfa. Ini dia ya. 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Jadi kalau nanti misalkan dia, tadi kan sudah Ibu sebutkan ada larutan elektrolit, ada larutan non-elektrolit. Untuk nanti kalau dia alfanya sama dengan 1, ini nanti berlaku untuk elektrolit yang kuat. Ini nanti berlaku untuk elektrolit yang kuat. Yang kuat, maka nanti kalau alfa sama dengan 1, maka harga I-nya akan sama dengan N. Ya, I sama dengan N. Itu kita masukkan ke dalam rumusnya. I sama dengan N. Oke, I sama dengan N. Ini dia. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali 1. Berarti I sama dengan 1 tambah N kurang 1. Kita coret minus 1 dengan satunya, maka harga I-nya tinggal N. Apa itu N? Ini adalah jumlah koefisien ion ya. Jumlah koefisien setelah diionkan. Gitu dia. Contohnya apa? Contohnya Ibu buatkan kemari ya. Contohnya adalah asam sulfat H2SO4. Nah, untuk menentukan harga I-nya, ini kita ionkan dulu ya. Kita ionkan. Menjadi 2H+ ditambah SO4 2 negatif. Ya. Berarti harga I atau N-nya jumlah koefisiennya. Di sini 2, di sini nggak ditulis. Kalau nggak ditulis berarti 1. Berarti 3. Contoh yang berikutnya boleh. Ada NaOH. NaOH kita ionkan. Hasilnya apa? Na+ ditambah dengan OH-. Berarti harga I atau N-nya itu sama dengan 1 tambah 1, 2. Gitu ya. Oke, itulah contohnya. Jadi I sama N-nya, I atau sama dengan N. Nah, ini kalau dia elektrolit yang kuat. Kalau misalkan ya, kalau misalkan kita ambil dia elektrolit, non-elektrolit. Jadi kalau non-elektrolit, Ibu buatkan begini. Kalau untuk non-elektrolit, kalau dia non-elektrolit, berarti artinya tidak bisa menghantar arus kan? Kalau nggak bisa mengantar arus, berarti dia adalah larutan yang tidak bisa mengion. Kalau nggak bisa mengion, harga alfanya itu sama dengan 0. Namanya alfa. Alfa derajat ionisasi. Banyaknya zat yang mengion di dalam air. Jadi kalau nggak bisa dia mengion, berarti alfanya 0. Kalau alfa 0, tadi kita masukkan ke dalam rumus. I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Berarti masukkan alfanya 0. Alfanya 0 berarti ini tewas, ya kan? Harga I-nya tinggal sama dengan, maka harga I-nya sama dengan 1. Makanya untuk larutan yang bersifat non-elektrolit, harga I tidak dipengaruhi, gitu ya. Nah, I sama dengan 1. Nah, contohnya tadi sudah Ibu buatkan, ada urea, ada gula, ada alkohol. Oke, kita masuki contoh soalnya. Contoh soal ya. Contoh soal. Di dalam senyawa, katanya di sini adalah, diketahui contoh soalnya adalah tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius itu adalah 23,76 mm Hg. Jika ke dalam 90 gram air, MR-nya Ibu kasih sama dengan 18. Dilarutkan 18 gram glukosa. Sukrosa aja ya. 18 gram
itu sukrosa. Sukrosa ibu kasih MR-nya sama dengan 180. Yang menjadi pertanyaan, coba tentukan penurunan tekanan uap larutannya. Oke. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu dalam larutan ini siapa zat terlarut dan siapa zat pelarut, ya. Dalam larutan ini kita harus tahu dulu siapa zat terlarut dan siapa zat pelarut. Kita pastikan ya. Di sini dikasih tahu ada ada sukrosa yang dilarutkan ke dalam 90 gram air. Maka jelas-jelas kita tahu di sini yang tergolong ke dalam zat terlarut di sini itu adalah sukrosa. Sukrosa ya. Sukrosa ini nilainya sebanyak 18 gram di mana MR-nya dikasih tahu 180. Nah, kemudian zat pelarutnya itu adalah air. Air ini sebesar 90 gram. MR-nya dikasih tahu 18. Udah. Kemudian dikasih tahu lagi di sini tekanan uap jenuh air. Berarti harga nilai P0-nya sama dengan 23,76. Oke. Jadi kalau sudah kita tahu apa yang ditanya, langsung aja kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus yang kita peroleh tadi adalah di mana delta P sama dengan P0 dikali mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Kenapa tidak saya kalikan dengan I? Kenapa tidak Ibu kalikan dengan I? Karena kita tahu sukrosa itu termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Oke, tinggal kita masukkan aja angkanya nakku. Maka dari hasilnya kita peroleh 23,76 dikali siapa tadi terlarutnya? Sukrosa ya, berarti 18/180 dibagi 18/180 ditambah 90 dibagi 18. Oke ya, kita coret dapat 0,1, ini 0,1, ini menjadi 5. Berarti hasilnya 23,76 dikali 0,1 per 5,1. Maka nanti kamu perolehlah hasilnya sebesar 0,47. Inilah materi kita hari ini. Dah, di sini ada juga Ibu bagikan kuisnya. Nanti dipelajari lagi. Kuisnya nanti dikerjakan sesuai dengan di video yang sudah Ibu bagikan. Selamat menyaksikan videonya dan juga mengerjakan soal kuisnya. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan tetap semangat.